Kita akan bertemu di beberapa pertemuan mendatang, mengupas mengenai satu pokok bahasan yang hampir-hampir selama ini sudah tidak diperdengarkan sama sekali, saudara. Coba ingat kapan terakhir saudara mendengar khutbah tentang neraka, atau saudara membaca literatur mengenai neraka. Mungkin sudah lama tidak mendengar khutbah mengenai neraka. Kata neraka itu saya kira juga kadang-kadang atau mungkin sering kita dengar. Tetapi membahas khusus mengenai apa neraka itu mungkin jarang sekali, atau ada di antara saudara yang belum pernah mendengar sama sekali. Kata neraka ini sebenarnya bukan dari bahasa Indonesia, tapi dari bahasa Sanskerta dan bahasa Hindi, yaitu naraka. Tentu kata ini sudah menjadi milik bahasa Indonesia, dan jika menyebut kata neraka, maka nuansanya pasti agamani. Pemikiran orang langsung tertuju kepada hal yang berkaitan dengan agama. Bagi mereka yang anti agama, karena agama dianggap sebagai candu masyarakat, agama alat manipulasi para rohaniwan untuk menjajah umat, agama merusak kinerja hidup, maka dikatakan oleh para perumus sosialis komunis bahwa jabatan pendeta itu jabatan yang tidak produktif, merusak kinerja hidup, membangun mental atau moral budak, dan tuduhan lainnya. Maka realitas neraka pun juga ikut tertolak, saudara. Salah satu penyesatan yang tidak disadari oleh manusia modern sekarang ini, terhapusnya realitas neraka dalam pikiran. Ya, kalau tidak dibuat lenyap sama sekali, dibuat bias. Sehingga kalau berbicara mengenai neraka, manusia modern dianggap sudah tidak up to date, ketinggalan zaman atau kuno. Kita tidak lagi mendengar khutbah mengenai neraka, saudaraku sekalian, dan ini menunjukkan bahwa pembicara Kristen pun tidak menganggap hal ini penting, sehingga mereka tidak memperkarakannya. Mereka menganggap sepele, saudaraku. Dan kuasa kegelapan akan mencoba terus melunakkan ajaran mengenai ini, membungkam kebenaran mengenai hal ini, sampai benar-benar realitas neraka bisa dilenyapkan dari pikiran orang modern dan dianggap tidak pernah akan ada. Dengan apa yang kita pelajari ini, sebenarnya saya berharap bisa memberikan kontribusi, bantuan bukan hanya bagi jemaat, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang nanti akan mendengar CD khotbah atau DVD khotbah ini, dan membaca literaturnya, mereka akan mendapatkan pemahaman yang cukup, yang lengkap mengenai neraka. Mengapa ya saudaraku, orang menganggap bahwa neraka itu tidak ada? Kenapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, manusia dianggap bukan makhluk kekal, mortal. Jadi kematian itu menghentikan kehidupan manusia secara total atau determinate. Sehingga, saudaraku sekalian, seiring dengan kematian maka usai sudah eksistensi manusia. Jadi manusia lenyap, baik tubuh, jiwa, dan rohnya seiring dengan kematian. Sudah jelas, kalau seseorang tidak percaya bahwa manusia itu makhluk immortal, makhluk kekal, mereka juga tidak percaya adanya realitas kekekalan di balik kubur.
Sekarang ini banyak orang yang sebenarnya ragu-ragu, ya. Tidak berkata tidak, tapi juga tidak berkata ya. Nah, bersyukur kita yang masih mau belajar kebenaran, kita masih diingatkan bahwa manusia itu makhluk kekal, immortal. Tubuhnya bisa dikubur berkalang tanah, tapi jiwa roh manusia itu abadi. Nah, keabadian dari manusia ini membuat manusia dihadapkan kepada kekekalan, surga kekal atau neraka kekal, saudara. Ini faktanya demikian. Dan nanti kita akan belajar apa kata Tuhan Yesus mengenai neraka di Injil Matius. Apa kata Tuhan Yesus mengenai neraka? Apakah benar ada api penyucian? Bagaimana dengan firman Tuhan yang mengatakan Tuhan Yesus turun ke kerajaan maut? Apakah neraka itu fisik atau alam roh? Nah, nanti kita akan bahas di situ. Jadi lumayan kita akan mengarungi sebuah telaga kebenaran dan kita akan banyak menimba kebenaran dari perjalanan kita ke depan nanti. Nah, kalau ada orang tidak percaya adanya neraka, ya karena begitulah saudara, tidak percaya bahwa manusia itu makhluk kekal. Sekarang ini juga manusia modern tidak berani berkata tegas. Alasan kedua, bahwa Tuhan yang Maha Kasih tidak akan menempatkan manusia dalam siksaan kekal. Jadi ada keyakinan, ada pandangan bahwa manusia akan dianihilisasi. Artinya ditiadakan, dinihilkan. Dalam hal ini harus diingatkan bahwa kasih tanpa keadilan bukanlah hakikat Tuhan. Allah adalah kasih, tetapi Allah juga adil. Artinya Tuhan akan memperhadapkan setiap perbuatan pada penghakiman, dan setiap orang akan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, satu kata yang diucapkan oleh seorang anak manusia, dia harus mempertanggungjawabkannya itu di hadapan Tuhan. Jadi apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Kita harus ingat terus, segala sesuatu yang kita lakukan di bumi ini pasti akan berbuntut, akan berbuah. Jadi kita harus fair memandang Tuhan, jangan hanya dari satu aspek, yaitu kasihnya, tapi juga mari memandang Tuhan dari aspek yang lain. Sebagaimana kita manusia ini, ya, memiliki banyak aspek, ya. Demikian pula Tuhan, manusia ini kan kumpulan dari berbagai aspek di dalam dirinya. Demikian pula Tuhan. Jadi Tuhan yang Maha Kasih, tapi juga Tuhan yang Maha Adil. Alasan ketiga, bahwa realitas neraka tidak terbukti. Mana ada neraka? Apa buktinya? Sebenarnya ini alasan mengada-ada bagi orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Orang-orang ateis. Sebab mereka yang tidak percaya Tuhan pun menuntut pembuktian ala sains. Apakah Tuhan itu eksis atau tidak? Nah, kalau Tuhan sendiri tidak dipercayai, perlu dibuktikan dengan cara pembuktian ala sains atau ilmu pengetahuan atau apapun standarnya. Maka neraka pun juga akan ditolak, atau realitas neraka pun juga akan ditolak. Tuhan mengajarkan kepada kita, berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihat. Percaya dulu baru mengerti, atau mengerti dulu baru percaya? Percaya dulu baru mengerti, atau mengerti dulu baru percaya? Mestinya untuk Tuhan mengerti dulu atau percaya dulu? Percaya dulu. Nah, kalau Tuhan Yesus ya menyatakan adanya neraka atau realitas neraka, lalu orang tidak percaya, itu sama dengan tidak menghormati Tuhan. Sama dengan tidak menghormati Tuhan.
Saya tanya kepada saudara, saudara percaya ada realitas neraka? Pasti saudara berkata percaya. Lalu apa reaksi saudara terhadap realitas adanya neraka? Apakah ada sikap yang saudara tunjukkan terhadap kenyataan adanya neraka ini? Faktanya kita tidak serius. Itu berarti kita tidak percaya dengan benar. Itu berarti kita tidak percaya dengan benar. Nah, apa bedanya kita dengan mereka yang tidak mengenal kebenaran Injil? Apa bedanya kita dengan mereka yang tidak percaya Tuhan Yesus? Kalau kita percaya Tuhan Yesus, itu berarti kita mempercayai apa yang dikatakan Tuhan dan bereaksi terhadap apa yang dikatakan itu. Kalau misalnya orang tua berkata, nak kamu jangan ke sana, ada anjing gila. Percaya nggak anak itu mestinya? Mestinya percaya. Kalau anak tidak percaya berarti tidak menghormati. Dia berkata percaya tapi masih ke tempat di mana ada anjing gila. Itu juga berarti dia tidak percaya. Kalau Anda percaya, Anda memiliki respon yang pantas, respon yang memadai, respon yang proporsional terhadap apa yang Anda katakan ada atau real tersebut. Dalam konteks ini mengenai neraka. Jujur saja saudara, tidak banyak orang yang sungguh-sungguh avoid atau menghindarkan diri dari neraka. Tidak banyak. Ya, hanya sampai pada tataran mudah-mudahan diterima Tuhan. Tidak mudah-mudahan tidak masuk neraka. Coba lihat, mudah-mudahan diterima di sisi Tuhan. Bukan mudah-mudahan tidak masuk neraka. Ini manusia-manusia yang bebal. Yang menganggap kekekalan itu sesuatu yang bisa dianggap remeh, saudara. Jika kita mempromosikan tentang surga, kita juga harus mempromosikan tentang neraka. Artinya mempromosikan itu tidak diminati. Kalau berbicara mengenai kesehatan, juga harus berbicara mengenai hal-hal yang membahayakan kesehatan. Keseimbangan ini perlu sebab jika tidak ada keseimbangan, maka berita tentang surga kurang memikat, saudara. Tidak menarik. Ketidakjelasan mengenai hal ini juga akhirnya memiliki dampak tidak jelasnya mengenai surga. Karena orang tidak peduli neraka, orang juga tidak peduli surga. Faktanya begitu. Anda berkata, enggak Pak, tidak mungkin. Tidak mungkin. Mari kita belajar terus. Ya. Jadi semangat meneriakkan surga, itu harus semangat meneriakkan realitas neraka. Nah dari berbagai survei, saya sudah melihat beberapa survei, ternyata lebih banyak orang mempercayai realitas surga daripada neraka. Mereka yang tidak pernah berpikir realitas neraka akan merasa aman karena hidup tanpa ancaman, tanpa penghukuman kekal. Padahal, waduh saudaraku, keselamatan dalam Yesus Kristus ini berarti membebaskan kita dari realitas neraka. Kita akan lebih menjunjung tinggi nilai keselamatan oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengerti bukan hanya keindahan surga, tapi juga kedahsyatan kengerian neraka. Bahkan kalau boleh ya saudaraku sekalian, kita bisa berkata begini saudara. Seandainya tidak berbicara mengenai surga ya, bicara mengenai neraka pun juga orang juga bisa menjadi takut mestinya. Jadi takut mestinya. Seandainya kengerian neraka itu luar biasa. Dengan pengertian kita mengenai realitas adanya neraka, dan kita boleh diselamatkan atau dihindarkan dari neraka itu, ucapan syukur kita lebih berkualitas. Dan ini akan memicu kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Dengan berusaha tidak melukai hati Tuhan. Berusaha melakukan kehendak Tuhan. Serta melayani Tuhan untuk menggenapi rencananya. Ya kalau kita sungguh-sungguh saudaraku sekalian menyadari kebaikan Tuhan bahwa kita dibebaskan dari api kekal, ini akan mendorong kita membalas kebaikan Tuhan, saudara. Kalau seandainya orang hari ini bisa lihat neraka ya saudara-saudara, lalu kedahsyatan neraka itu mencengangkan
dan kita bisa terhindar dari neraka itu, waduh, kita akan punya ucapan syukur lebih berkualitas kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak memahami neraka, kedahsyatan neraka, ya kita punya ucapan syukur juga tidak berkualitas juga. Tidak berkualitas, ya, tidak berkualitas. Nah, nanti kalau kita sudah bicara soal neraka ya, nanti kita akan mendalami. Mengapa Tuhan berkatakan api yang tidak pernah padam, yang ulatnya tidak pernah mati, itu maksudnya apa? Tuhan itu tidak sembarangan bicara, saudaraku. Tidak sembarangan bicara. Jadi sama seperti kesediaan kita menerima fakta sakit penyakit, kita berusaha sehat. Fakta kemiskinan kita bekerja keras untuk menjadi kaya. Fakta kegagalan kita berusaha untuk sukses. Demikian pula fakta neraka. Kita akan berusaha untuk sungguh-sungguh menghindarkan diri dari neraka tersebut. Dan ternyata manusia tidak bisa menghindarkan diri dari neraka tanpa keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya tentu saja keselamatan yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus harus kita kerjakan dengan baik. Jangan sampai kita itu bodoh seperti banyak orang Kristen yang berpikir bahwa korban Tuhan Yesus di kayu salib itu otomatis menghindarkan dia dari neraka. Ingat, keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Bukan terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga, itu buah keselamatan itu. Nah, ini penting untuk diingatkan kembali kepada saudara. Jadi saudaraku sekalian, ingat, keselamatan itu adalah proses. Proses yang dikerjakan Tuhan sejak di bumi ini. Jadi nanti kalau berbicara soal purgatori atau api penyucian itu bukan setelah orang mati. Sebelum orang mati, proses ini dikembalikan manusia ke rancangan semula. Jadi mestinya nanti waktu kita mati, saudara, nurani kita sudah bersih. Dan itu buah dari proses keselamatan. Nah, buahnya itu baru surga. Kalau prosesnya gagal, tidak ada buah surga. Terhindar dari neraka itu bukan kecelakaan, itu perjuangan, itu usaha. Jadi ketika orang bertanya, Tuhan sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan berkata, berjuanglah kamu masuk jalan sempit. Tentu Tuhan tidak bersandiwara di sini. Sungguh-sungguh ada perjuangan, saudaraku sekalian. Ya. Keselamatan dalam Yesus Kristus menjadi semakin berarti kalau kita memberitakan realitas neraka dengan jelas. Kita akan lebih menjunjung tinggi nilai keselamatan oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus kalau kita mengerti bukan hanya keindahan surga, tetapi juga kedahsyatan kengerian neraka. Tentu kemudian kualitas ucapan syukur karena bebas dari neraka menjadi ucapan syukur yang jauh lebih berkualitas. Hal ini juga akan memicu seseorang mengasihi Tuhan, berusaha tidak melukai hati Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya, serta melayani Tuhan untuk menggenapi rencananya. Kalau kita menyadari kebaikan Tuhan menghindarkan kita dari neraka yang memuat api kekal, akan mendorong kita untuk membalas kebaikan Tuhan. Dengan memberitakan realitas neraka, maka panggilan untuk bermoral anak Allah lebih keras suaranya. Tidak jelasnya berita mengenai neraka berakibat pula tidak jelasnya panggilan memiliki kelakuan yang berkenan kepada Tuhan. Etika tidak bisa tampil semestinya, sebab kehendak bebas tidak dibutuhkan, atau tidak ada artinya, atau dianggap tidak memiliki dampak dalam kehidupan kekekalan. Berita mengenai neraka secara tidak langsung mengingatkan manusia akan realitas penghakiman. Segala sesuatu yang dilakukan manusia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan banyak lagi ayat yang berbicara mengenai hal ini. Keadilan Tuhan memperhadapkan manusia kepada kemuliaan kekal atau surga.
atau kehinaan kekal atau neraka. Ya, saya perlu di sini sedikit break ya saudaraku tentang tanggung jawab. Jadi ketika orang-orang Kristen digiring oleh para pendeta atau para pembicara di mimbar untuk mempersoalkan pemenuhan kebutuhan jasmani, maka tanggung jawab hidup untuk bisa berdiri di hadapan penghakiman Tuhan sehingga diperkenankan masuk kemuliaan kekal itu tidak mendapatkan stressing atau tekanan secara proporsional. Tuhan mengajarkan bahwa semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi gereja harus stressing di sini, menekankan hal ini dengan serius saudaraku. Adapun mengenai makan minum, pemenuhan kebutuhan jasmani, kesehatan, ya hal-hal yang bersifat pemenuhan kebutuhan jasmani, jemaat harus diajar untuk bertanggung jawab dan kerja keras. Dan pendidikan moral dunia, ajaran etika dunia sudah cukup membuat orang harus bertanggung jawab, kerja keras dan seterusnya. Nah, ironinya malah gereja membuat kinerja orang rusak. Jadi tidak heran kalau Nietzsche mengatakan bahwa agama itu membuat orang jadi moral budak. Ya, moral, mental budak, itu juga Nietzsche. Sehingga seperti candu masyarakat. Dan saudara-saudara sekalian, ini termasuk korban dari ajaran kekristenan yang salah. Korban dari ajaran kekristenan yang salah. Kekristenan itu merupakan usaha legalitas menjadi anak Allah. Dan anak Allah itu harus memiliki sikap hidup yang bisa dipertanggungjawabkan, yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 9-10, aku berusaha untuk berkenan. Sebab kita semua akan menghadap tahta pengadilan Allah. Jadi kalau aku belum berkenan, aku tidak akan berani berdiri di hadapan pengadilan Allah. Oleh sebab itu kita harus berusaha sesegera mungkin, secepat mungkin untuk bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh mengulur waktu, saudara. Ini tidak boleh ditunda, saudara. Yang lain bisa ditunda. Tetapi untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan tidak boleh ditunda. Kalau anak-anak muda menundanya, nanti setelah tua, dia tidak akan bisa diubah. Dan orang-orang tua yang tidak sungguh-sungguh memburu perkenanan akan Tuhan, itu sudah tidak akan punya kesempatan lagi, saudara. Kita itu sungguh-sungguh makhluk yang beresiko tinggi. Sebab kita menghadapi surga kekal atau neraka kekal. Kita tidak boleh main-main ya saudaraku. Saya juga tidak mau menyampaikan hal ini sekedar berbicara. Saya juga harus diliputi perasaan krisis ketika memandang realitas ini, bahwa manusia itu makhluk yang beresiko tinggi karena menghadapi surga kekal atau neraka kekal. Kalau bukan gereja yang berbicara, siapa yang berbicara? Sebab atmosfer dunia sekitar kita di luar sana itu atmosfer ateis. Walaupun masyarakat Indonesia masyarakat yang bertuhan, tetapi perilaku masyarakatnya menunjukkan seakan-akan tidak ada Tuhan. Coba kalau ada orang yang menyebar besi yang dibengkokkan atau paku yang dibengkokkan di pinggir jalan supaya orang yang mengendarai motor atau mobil bannya bocor atau pecah. Bayangkan saudara, itu sudah kejahatan yang luar biasa saudara. Dari jembatan penyeberangan jalan tol, anak-anak muda ngelemparin batu. Kalau batu itu kena mobil pecah, dia bisa lari. Betapa kejamnya. Ini di Indonesia, belum di negara lain ya saudaraku sekalian. Jadi dunia sekitar kita itu saudara, nuansanya atmosfernya ateis. Nggak usah di luar gereja loh. Di dalam gereja. Ketika orang sikut-sikutan, berebut kedudukan, posisi,
membicarakan kesalahan orang. Seakan-akan tidak ada Tuhan, itu suasana ateis dunia. Nah, dunia yang ateis seperti ini, dunia yang pasti tidak menyuarakan realitas kekekalan. Dan saudara menjadi produk dari dunia yang rusak ini, saudara. Dunia yang rusak ini, saudara. Tidak jelasnya berita mengenai neraka membuat orang percaya tidak gencar memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan. Kedahsyatan kengerian api neraka yang dipahami dengan benar mengobarkan gairah untuk memindahkan sebanyak mungkin jiwa dari ancaman api kekal neraka ke dalam keselamatan dalam Yesus Kristus. Tidak jelasnya berita mengenai neraka mengurangi bahkan meniadakan sikap serius menangani dosa dalam diri sendiri dan dalam kehidupan orang lain. Orang yang menyadari betapa dahsyatnya kengerian neraka akan berusaha menghindarkan diri dari neraka tersebut dan berusaha agar orang lain juga terhindar dari neraka. Itulah sebabnya diselenggarakan pekerjaan misi dan pelayanan pendewasaan atau pengembalaan. Saya mengerti bahwa pekerjaan misi di daerah-daerah itu, ya saudaraku, yang dilakukan oleh banyak gereja, ya kelihatannya bagus. Tapi kalau tidak jelas mengenai apa itu keselamatan, itu juga sia-sia, saudara. Cuman untuk menjadi tur dari kelompok-kelompok orang yang seakan-akan, saudara, melayani Tuhan. Orang-orang kaya yang ke daerah, mandi di sungai, tidur di sembarang tempat, rasa sudah menderita bagi Tuhan. Lalu bawa pendeta yang berkhotbah di gereja kecil itu, bahwa sudah melayani, lalu nyuntikan orang-orang sakit, kasih obat gratis, namanya juga pekerjaan misi. Tujuannya apa? Kalau hanya membuat suasana berbeda sesaat, wah, tidak ada artinya, saudara. Tidak berdampak, tidak signifikan mengubah, saudara. Mesti kita harus berteriak sekeras-kerasnya. Coba kalau Anda melihat orang yang berteriak-teriak karena ada kebakaran, lihat teriakan histerisnya, saudara. Coba lihat. Dia mengerti api ini membahayakan, saudara. Saya pernah cerita kepada saudara bahwa suatu malam saya mendapat satu mimpi atau yang kalau saya boleh katakan penglihatan, saudara. Jadi di kejauhan itu seperti ada satu jurang atau lembah, lalu kelihatan itu lidah-lidah apinya yang menyala-nyala. Lalu saya lihat orang menuju tempat itu dalam jumlah yang banyak. Lalu jalannya itu seperti begini, saudara. Mirip waktu kita kecil naik mobil, kita lihat pohon dan tiang listrik seperti jalan sendiri gitu. Nah seperti itu, saudara. Dan saya berusaha untuk mencegah orang itu meminta-minta, saudara, sambil meratap-ratap atau meminta-minta, jangan ke sana. Nah wajah orang-orang itu bukan wajah-wajah seperti genderuwo, wajah biasa. Tetapi dari wajah itu memancarkan keseraman. Wajah itu biasa begini, tapi seram gitu. Jadi wajahnya biasa tapi menyeramkan. Jangan ke sana. Saya berharap kita semua, saudaraku, memiliki pergumulan untuk menangani dosa dalam diri kita. Sebab dosa itu akan membuat kita tertolak dari hadirat Tuhan, saudaraku. Saya berharap melalui pelajaran ini, saudara-saudara sekalian sungguh-sungguh berusaha untuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Matius 7 ayat 21-23, hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang terhindar dari neraka. Nah kalau kita berusaha untuk terhindar dari neraka, kita punya usaha yang serius, punya usaha yang sungguh-sungguh, maka kita juga akan berusaha untuk orang lain jangan masuk ke tempat celaka itu. Nah berapa banyak kita yang punya usaha yang serius itu, saudara. Bisa saja pekerjaan gerejani yang saya lakukan seperti sekarang ini bagian dari pencarian nafkah saya atau sekedar sebuah kewajiban yang harus saya penuhi. Bisa saja, tapi saya tidak mau. Saya juga memacu dan mencambuk diri saya untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Memacu dan mencambuk diri saya untuk melakukan kehendak Allah.
supaya saya memiliki perasaan krisis. Sehingga perasaan krisis saya akan menjadi berita yang kuat atau nada yang kuat membawa saudara-saudara sekalian ke dalam kerajaan surga. Seperti Nuh, dia sendiri yang membuat bahtera, maka dia bersemangat untuk masuk dalam bahtera itu. Jadi kalau sekarang kita mengadakan misi, saudara, itu bukan karena kegiatan rutin gereja, bukan karena memberikan atribut yang namanya orang Kristen harus mengadakan pekerjaan misi, tapi sungguh-sungguh mau menggiring orang sebanyak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah dan terhindar dari api kekal. Seperti yang tadi saya kemukakan, saya mau ulangi lagi. Tidak banyak orang yang serius menghindarkan diri dari neraka. Tidak banyak. Dari tidak sungguh-sungguhnya dia mengikut Tuhan Yesus, menunjukkan bahwa dia tidak serius menghindarkan diri dari neraka. Berita yang jelas tentang neraka memfokuskan proyeksi perjalanan hidup kekristenan kepada kerajaannya. Surga bukan menjadi tempat pembuangan yang terpaksa dimasuki karena kematian, tetapi objek kerinduan utama. Tempat di mana kita bertemu dengan kekasih jiwa kita, Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini pasti dampak atau akibatnya ketika orang menghayati realitas surga, mempercayai dan mengerti dengan benar, maka dia akan berniat untuk melakukan perjalanan hidup ke kerajaan surga. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Kalau orang-orang Indian, saudaraku, yang pernah saya baca dalam bukunya, dalam buku orang-orang suku Apache misalnya, ketika mereka mengadakan ritual bagi anggota keluarga mereka meninggal, mereka memberikan semacam doa dan beberapa kali untuk mengadakan perjalanan ke tempat yang nyaman atau perjalanan ke suatu tempat yang abadi. Perjalanan kita tidak dimulai setelah kita mati. Perjalanan itu kita mulai sejak kita hidup sekarang. Nah, sekarang kita ini sudah terbiasa rutin bangun pagi kerja, bagaimana punya gaji lebih besar, bagaimana penghasilannya lebih besar, bagaimana punya rumah pribadi, mengganti mobil, dan seterusnya. Kita tidak berniat mengadakan perjalanan ke surga. Tapi ini standar hidup yang umum, gaya hidup standar itu begini. Dan saudara sudah terbiasa terjebak dengan gaya hidup itu, termasuk saya. Bangun tidur, persiapan khotbah, nanti khotbah di mana, nanti besok kemana, pulang. Day by day begitu. Sampai kemudian saya menyadari bahwa ini gaya hidup standar yang salah. Nah, akhirnya mulai saya mengubah diri. Aku harus mulai mengadakan perjalanan sejak saya hidup, yaitu memindahkan hati saya ke kerajaan surga. Maka aku tidak boleh terikat dengan keindahan dunia. Kita bisa memiliki banyak hal, tapi kita tidak terikat di situ. Masalahnya terletak di batin kita atau hati kita. Bukan kita secara fisik melepaskan kekayaan, kita hanya punya satu potong baju yang menempel di badan. Tetapi saudaraku, yang penting hati kita tidak melekat di dunia ini. Jadi proyeksi perjalanan hidup kekristenan pada kerajaannya. Dan sangat indah kalau minggu lalu kita bicara soal tragisnya hidup. Yang ditunggu apa? Masalah, tunggu pasti ada. Yang kedua, sakit, paling tidak sakit tua, paling tidak. Yang ketiga, mati. Saya lihat di TV ya, orang bule ya, ada yang suka berselancar, sibuk berselancar. Ada yang hobinya menyelidiki binatang-binatang, ada yang hobinya yang lain apa. Lalu sampai tua, setelah tua tidak bisa berselancar lagi. Cuman duduk di rumah, minum kopi, nunggu mati. Ngerti nggak tragis hidup begitu? Tapi itu standar hidup mereka. Lumayan juga sih ada senang kalau di Indonesia. Mana bisa orang begitu? Jaminan hidup juga tidak seperti di negara barat. Dari pagi bangun, rumahnya di ujung aspal Bekasi. Bangun jam 4:30 pagi. Udah ngebut terlambat 30 menit saja. Lambatnya bisa lama. Motor aja sekarang seperti semut. Dari sepagi mungkin.
Lalu kerja, habis kerja dia pulang lagi sampai rumah jam 8, setengah 9. Ketemu anak istri sebentar, nonton TV, tidur, besok begitu lagi. You ngerti nggak apa artinya hidup seperti itu? Tapi Pak, memang harus begitu. Oh ya, beda dengan orang yang mencari Tuhan. Waktu dia bangun, 15 menit ketemu Tuhan berdoa. Waktu di jalan, hatinya melekat kepada Tuhan. 30 menit, 1 jam di kantor kosong, dia baca renungan, dengan isi khotbah, dia berdoa. Bukan bercanda-canda jorok dan atau bikin rendezvous dengan teman-teman gak karu-karuan. Tidak, beda. Beda saudara. Beda saudaraku. Ya saudara tidak memberikan perhatian yang serius. Anak aja belajar firman. Anda keburu tua, tidak sempat diubahkan. Anda tidak akan berubah sampai mati. Ini bukan untuk kepentingan saya. Tapi supaya saudara mengadakan perjalanan menuju rumah Bapa. Itulah kerajaan terang penuh kebahagiaan. Kerajaan penuh damai Allah dan tiada air mata duka cita. Dan kalau kita serius mengadakan perjalanan ini, kita semakin menjauh dari neraka. Itu satu-satunya cara Anda punya mindset dirubah. Itu bagian daripada memicu perjalanan menuju kerajaan surga. Ya akhirnya memang saya juga akan berkata terserah situ. Mau silakan, gak mau ya silakan. Yang mau diselamatkan, ayo. Yang gak mau selamat jalan. Semua juga ada harganya. Bukan murahan, saudaraku sekalian. Capek. Berat. Tuhan juga berkata, berusahalah masuk jalan sempit. Berita mengenai neraka menciptakan nuansa kegentaran kita akan Tuhan. Sehingga menguatkan hati takut yang dahsyat akan Dia. Tentu saja ini bukan satu-satunya alasan atau bukan alasan utama untuk takut akan Tuhan. Sebab takut akan Tuhan harus dibangun di atas dasar mengasihi dan menghormati Tuhan. Namun bagaimanapun berita mengenai neraka akan memperkuat kegentaran kita akan Tuhan. Bila kita memperhatikan Matius 10 ayat 28, jelas sekali Tuhan memberikan peringatan sekaligus ancaman. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa, membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tuhan Yesus tegas berkata, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tuhan menghubungkan takut akan Tuhan dengan kuasa Tuhan yang dapat membuang manusia ke dalam neraka. Walau tidak secara langsung dan jelas, bagaimanapun ayat ini merupakan ancaman halus yang mengiring manusia kepada pertobatan agar selamat. Jadi, berita mengenai neraka memperingatkan manusia agar manusia mengembangkan hati yang takut akan Dia, supaya luput dari neraka tersebut. Dengan demikian, dibutuhkan keseimbangan pengajaran antara neraka dan surga. Ya, saudaraku. Oleh sebab itu, bersamalah dengan kami belajar mengenai neraka. Saya sudah mempersiapkan mengenai neraka ini. Dan saya akan menyampaikannya nanti. Menarik, saudara, menarik. Menarik. Kita akan berbicara mengenai neraka dari perspektif Alkitab dengan dasar apa yang Alkitab tulis. Bukan pengalaman pribadi. Dan ini menjadi dasar atau landasan yang kokoh untuk mengenal kebenaran. Saya ingatkan, saudara, dan saya sering merenungkan. Atau kadang-kadang saya merenungkan, kalau orang sudah masuk neraka, betapa mengerikan. Dia tidak bisa keluar dari situ. Jadi kalau sekarang kita masih memiliki kesempatan untuk menghindarkannya, hindarkan dia. Dan salah satunya adalah takut yang dahsyat akan Allah. Kegentaran akan Tuhan. Sehingga kita berkata, Tuhan, tolong aku untuk takut akan Engkau. Banyak orang memiliki pemahaman yang salah mengenai dunia di balik kubur atau tempat manusia setelah meninggalkan tubuh fananya atau setelah meninggal dunia.
Pada umumnya orang berpendirian bahwa setelah orang mati, maka ia segera langsung masuk surga, yaitu bagi yang berkelakuan baik, sedangkan bagi mereka yang jahat langsung masuk neraka. Tetapi sebenarnya sangat besar kemungkinan setelah orang mati ia tidak langsung masuk surga atau langsung masuk neraka. Oke. Nah, kenapa demikian? Nanti akan saya jelaskan. Dan sebenarnya sebagian sudah saya jelaskan. Tapi akan saya pertegas kembali dalam konteks pokok bahasan mengenai neraka. Amin.